Sosok Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Gebrakan-gebrakan yang dilakukannya meskipun mendapat dukungan, namun tidak jarang pula menuai kritik tajam dari beberapa pihak, mulai dari masyarakat, pengusaha, hingga pejabat negara. Baru-baru ini kebijakan Deddy Mulyadi mengirim anak nakal ke barak militer menuai pro dan kontra, di mana anak-anak nakal tersebut akan dibina di barak militer oleh TNI dan Polri selama 6 bulan tanpa mengikuti sekolah formal. Bukan hanya itu, pada awal menjabat, beberapa kejadian justru menjadi pemicu kebijakan yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi. Seperti seringkalinya terjadi kejadian kecelakaan bus rombongan pelajar membuat ia mengeluarkan kebijakan larangan study tour. Selanjutnya, kejadian banjir yang melanda Bekasi, Jawa Barat yang cukup luas dan tidak biasa membuat Deddy Mulyadi menindak tegas tempat wisata Hibish Fantasi karena dianggap merusak lingkungan dan menjadi penyebab banjir meluas. Selain kebijakan berdasarkan kejadian, Deddy Mulyadi juga melakukan gebrakan kebijakan populis, yakni menghapuskan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4. Di mana program ini berlangsung dari 25 Maret hingga 6 Juni 2025 nanti. Dan ada banyak kebijakannya yang menyentuh siswa dan anak muda di Jawa Barat. Selain barak militer dan larangan study tour, ada juga larangan pelajar membawa sepeda motor hingga kebijakan penghapusan wisuda. Terakhir, Deddy Mulyadi membuat gebrakan yang kontroversial dengan menggulirkan wacana kebijakan yang menjadikan kepesertaan keluarga berencana, terutama vasektomi, sebagai syarat bagi pria keluarga penerima bantuan sosial atau bansos. Jadi vasektomi jangan membanding perempuan itu setuju nggak kamu, Bud? Loh, harusnya ditanya laki-lakinya dong. Anda setuju nggak? Nggak, emang perempuan terasa terbebani, Bud? Enggak, relatif sih sebenarnya. Gitu Kalau ya? jawaban jujur ya sebenarnya relatif gitu. Tapi balik lagi mungkin itu pilihan ya. Oke. Pilihan masing-masing. Silakan Oke. dedikasi. Terima kasih loh ya atas suaranya, mengingat Anda adalah warganya Kang Deddy. Betul. Oke, ini kita langsung aja bahas ya pagi ini dengan sejumlah narasumber. Kita perkenalkan satu persatu. Ada politisi Partai Gerindra, Bang Hendar Samaranto. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan Selamat juga pagi. ada Bang Rizal Nova Mujahid, analis senior Drone Emprit. Selamat pagi. Pagi Bang Rizal. Nah, ini juga nih yang lagi bertugas sebagai dosen S2 ya di Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Karim Suryadi, guru besar komunikasi politik. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, Ari, Adil, abang-abang semua. Saya minta izin juga, mengingat ini kan ditonton juga ya oleh mahasiswa-mahasiswanya. Izin ya, profesornya saya minta dulu waktunya sebentar. Aman, Oke, aman. saya ingin ke Drone Emprit. Drone Emprit terlebih dahulu. Bang Nova, ini respon masyarakat seperti apa ya? Karena cukup banyak ya kontroversinya Kang Deddy Mulyadi ini. Apalagi kalau yang lengket di kepala saya sih yang soal... Vasektomi tadi. Bukan vasektomi, yang penghapusan wisuda. Oh, iya. Ya kan, yang kemudian ada cerita-cerita tambahan tuh. Main iklan lah, inilah. Silakan, Bang Nova. Iya, Kang Deddy itu memang sejak dilantik, bahkan sebelum dilantik dia udah rame terus ya. Dan sejak dilantik beberapa kali dia menjadi trending topik. Malah semalam itu masih ngomongin tuh vasektomi sama gubernur konten kalau nggak salah. Yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Ya, Yang disampaikan oleh sesama gubernur juga. Jadi kalau kita lihat, saya batasi percakapannya selama 2 minggu terakhir, jadi dari tanggal 15 sampai kemarin tanggal 29 itu ada lebih dari 17.000 post tentang Pak Deddy Mulyadi, tentang KDM nih. Dan kalau ngelihat postnya memang agak tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi, tapi kalau ngelihat engagementnya itu ada lebih dari 1 miliar. Itu indikasi, itu besar itu. Itu besar. Biasanya kalau kita lihat yang kayak gini nih, hanya pada
isu-isu tertentu. Tapi ini kan orang ya, Iya. ini tokoh nih. Iya. Itu tokoh dalam 2 minggu yang engagementnya tinggi itu Jadi lebih nyorotin KDM-nya atau kebijakan-kebijakannya? tidak mungkin disorotin KDM-nya kalau nggak ngomongin kebijakannya. Ya, itu melekat ya. Karena kebijakannya Iya. itu kan yang Tapi jadi maksudnya pertanyaan. fokusnya netizen ini lebih ngebahas sosoknya atau Awalnya kebijakannya, baru kemudian tadi malam ketika ngomongin tentang vasektomi Ya. kemarin ya, Bapak-bapak kemarin yang komen semua. bapak-bapak komen, ibu-ibu komen juga. Oh iya, gender bisa ketahuan nggak sih dalam survei itu gitu? Bisa sih Bisa sebenarnya, iya bisa Jadi kelihatan. malam tadi tuh pria tuh sedang resah. bereaksi resah, begitu iya. ya. Terutama di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Barat. Tapi sebenarnya ibu-ibu juga jadi concern sih. Karena aktivis terutama karena mandatorinya itu yang dipertanyakan. Ini jangan-jangan nanti tidak efektif, ini tidak etis ini dan sebagainya kayak gitu ya. Ya. Tapi kalau kita ngelihat apa saja sih kebijakan-kebijakan yang kemarin rame tentang Pak Kang Deddy, itu nomor 1 sebenarnya justru tentang wamil untuk siswa. Oh iya, siswa nakal. Siswa nakal. Iya. Itu justru tentang wamil 6 sampai 12 bulan di sana. Lalu yang kedua tadi malam vasektomi Vasektomi itu- untuk bansos. Oke. Lalu yang ketiga adalah Mungkin debat. slide-nya sebelum ini ya, produser kami bisa dibantu untuk menampilkan. Silakan lanjut, Bang Nova. Bisa yang ketiga adalah debat dengan aura cinta. Debat dengan aura cinta ini banyak tuh yang ngomong jangan-jangan settingan nih karena dia aura Betul. cinta Dia ternyata talent iklan. kan. Dan banyak kritik juga ya dari penggiat pendidikan ya. Betul, karena cara Kang yang dipermasalahkan cara berkomunikasinya dengan itu kan masih anak SMA gitu, baru mau kuliah. Kayak gitu ya. Kayak gaslighting dan sebagainya itu yang dipertanyakan, yang disesalkan kayak gitu. Nggak kurang bijak lah kayak gitu. Lalu yang keempat sebenarnya dari awal ketika Kang Deddy ngomongin tentang premanisme. Nah ini nih rame terus tentang premanisme ini. Premanisme dan ormas yang kemudian mendapatkan ultimatum dari salah satu ormas di Indonesia, ormas besar gitu. Jadi urusin premanisme di kantornya aja lah, di ASN aja lah kayak gitu ya. Tapi si ormasnya juga ngurusin kantornya Kang Deddy tuh, Satpol PP, ya kan gitu. Lanjut, saya nggak masuk ke arah sana sih sebetulnya. Tapi itu memang jadi perbincangan. Iya. Lalu tentang larangan wisuda dan studi tour, itu juga abadi itu kayaknya, bakalan jadi abadi. Karena perbincangannya tidak hanya terjadi di Jawa Barat, premanisme dan wisuda ini. Iya. Tapi juga menyebar ke negara lain, ya, ke daerah-daerah lain. Iya, banyak juga yang minta, iya dong, ini kayaknya bener nih, ini kayaknya emang Malah harus kepengen diterapkan juga nih. kepala daerahnya Malah kayak gini. pengen juga wisuda dan study tour itu harusnya dibatasi. Setidaknya diatur, ada regulasi yang menjelas, yang menentukan kenapa, bagaimana dan sebagainya. Jadi kayak minta Kang Deddy Mulyadi dinaturalisasi di daerah mereka gitu. Jangan-jangan begitu. Diduplikat atau mungkin meniru gitu. Itu ada juga nggak? Ada suara seperti itu? Kalau diduplikat ya lucu-lucuannya memang begitu ya. Tapi setidaknya itu kebijakan-kebijakan yang memang oke. Dan dinilai ini mendukung rakyat kecil, ya kenapa tidak kayak gitu. Baik, saya ke Bang Hendar Sam. Bang Hendar Sam, ini sengaja disetting oleh KDM gitu, Kang Deddy Mulyadi. Disetting oleh partai mungkin juga gitu, Gerindra ya kan? Atau apa? Style Kang Deddy Mulyadi Nah, ini itu, kan ya kan style memang merupakan sesuatu yang kita anggap baru ya untuk seorang kepala daerah. Tapi kan kalau kita lihat juga ke belakang bahwa Deddy Mulyadi KDM ini kan menjadi apa namanya itu kader Gerindra ya kan. Belum begitu lama juga kan seperti itu. Arti sebelum dia menjadi kader Gerindra, dia sudah melakukan hal tersebut. Ya. Jadi kalau kita bicara ada pertanyaan apakah ini disetting oleh partai, tentunya tidak karena beliau memang sudah dari Bupati Purwakarta Pembawaannya udah kayak gitu. sudah seperti itu. Oke. Dan saya rasa ini merupakan suatu bentuk terobosan ya, bentuk terobosan bahwa tantangan zaman ya kan, tantangan digital ya kan. Ini merupakan sesuatu yang harus ditanggapi dan direspon oleh semua pejabat ya kan. Dan Kang Deddy Mulyadi salah satu pionirnya menurut saya seperti itu. Gitu. Nah kan kita kalau kita pionir dan berhasil kan gitu ya. Pionir dan cukup berhasil ya. Berhasilnya tolak ukurnya? Ya maksud saya gini, setidak-tidaknya ini kan
ada interaksi dengan publik. Ya. Menarik Yang menuai perhatian komentar, publik, yang menilai gitu. komentar dan lain sebagainya. Nah, yang ingin kita lihat bahwa tadi kan kayak kemarin ditanyakan tentang masalah gubernur konten, ya kan? Beliau ya menjawab dengan sangat cerdas menurut saya, Iya, kan. 50M gitu. Ya, daripada kan gini ya kita kalau saya lihat selama ini kepala daerah itu cara untuk dia mempromotkan sesuatu, Ya, kan, mensosialisasikan sesuatu menggunakan billboard, Ya. di mana-mana. Ya. Itu kalau di ini kan bisa 50M-an kan Ya, gitu. total semua. Iya, saya dengan 3M aja selesai. Efisiensi dari sisi efisiensi. Nah, nyambung juga ke efisiensi Pak Prabowo kan kalau kita bicara masalah itu kan. Cocokologi ya. Cocok juga sama ini barang kan gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang memang pro kontra itu biasa. Oke. Tapi itu salah satu bentuk, menurut saya ini salah satu bentuk transparansi. Dari bagaimana dan juga edukasi. Transparansi itu apa? Ya bahwa day by day, ya kan, seorang pejabat atau kepala daerah ini dia ingin ingin memberikan sebuah informasi. Ini loh yang dilakukan oleh gubernur. Iya. Ini kalau kepala daerah selama ini. Selama ini kan mungkin nggak tahu juga. Nah, itu masuk ke dalam hal yang sifatnya edukasi tadi. Bahwa orang yang menonton melihat bahwa kerjaan gubernur itu seperti ini. Oh, berkonten gitu. Iya, iya gitu kan. Artinya kerjaan gubernur itu sebenarnya ngurusin hal-hal yang sifatnya mikro-mikro, kecil-kecil seperti ini. Nah, apakah itu ada pro kontra? Pasti semua nggak ada lah. Gus Dur juga cuma menyatakan nggak bisa kita membuat semua orang senang, kan? Tapi kalau nanti Bang Nova mungkin bisa jelaskan ya dari Drone Print mana yang ininya positif dan yang responnya negatif dan responnya positif. Tapi dalam arti kata itu, ya kan, ini kan salah satu bentuk terobosan, kedua salah satu bentuk akuntabilisasi. Jadi secara transparansi dan akuntabilitas itu, ya kan, udah mulai bergeser. Mulai bergeser tidak hanya di atas kertas. Selama ini kan orang kalau mau action, gitu. Orang mau akuntabilitas dengan dengan penghargaan ini, penghargaan itu, penghargaan ini, ya kan. Nah, beliau membuat terobosan ini. Jadi oleh karena itu kan dunia berubah. Dunia berubah. Anda mau mengatakan KDM telah melakukan kerja nyata gitu maksudnya? Iya, salah satunya ya. Tapi kan begini, netizen mungkin yang sebagian yang julid ya. Iya, itu selalu Netizen ada. yang julid kan juga, tapi mungkin perlu Anda jawab juga. Namanya konten pasti diedit dong gitu. Oh iya. Gitu. Iya, pasti. Ada hal-hal yang mungkin yang dibuang gitu, tidak utuh begitu. Jadi transparansi kalau dibilang transparan kayaknya ya sudah masuk proses editing juga gitu kan sebenarnya. Ini tajam juga pertanyaan. Tapi saya bisa jawab. Kayak yang diinjak tuh di kaki. Tajam juga. Jadi tadi gini, yang saya maksudkan gini kan, dalam setiap kontennya, ya kan, tidak selalu itu kan linear dan baik-baik saja. Banyak juga dia berdebat dengan ada show-nya juga. Ada show-nya juga itu dengan ibu-ibu inang-inang Batak segala macam. Ngapain kau masuk rumah aku? Ngapain nggak ada izin dan lain sebagainya. Nah kan itu salah satu bentuk bahwa ya tidak selamanya itu sifatnya seragam dan satu arah gitu kan. Karena ada hal-hal lain ternyata ya realitanya gitu. Masyarakat ada juga yang ada sedikit distorsi dari sisi komunikasi yang itu ternyata nggak juga linear dan satu arah bahwa semuanya harus settingnya dari Mulyadi menjadi Heru, nggak juga, ya kan? Inang-inang itu juga. Ya ada juga perlawanan terhadap dia yang dipertontonkan juga oleh Deddy Mulyadi. Kan? Gitu. Kau ngapain? Kau masuk rumah aku ini nggak izin? Kau marah-marahin mertua aku kan gitu. Nah hal-hal seperti ini maksud saya, ya kan? Ya orang boleh berpendapat bahwa ini ada setting atau tidak segala macam kontingen. Ya saya kalau editing sudah pasti ada. Namanya tapi sudah pasti terukur. Karena yang penting itu message-nya sampai. Message-nya itu sampai bahwa program-program ini bisa terdeliver dengan baik dan jangan salah. Program itu juga kan belum tentu juga itu saya bilang tadi kan semua program rata-rata gubernur ini kan pendekatan formal semua, ya kan pakai kertas, mengajukan dulu ke Mendagri dan lain sebagainya seperti itu. Tapi beliau mencoba ya kan memantik itu ke publik gitu loh, memantik itu isu-isu itu ke publik untuk mendapatkan respon, ya kan.
mendapati respon bukan hanya dari masyarakat saja, tapi juga dari kepala daerah yang lain kan. Dan gitu sudah kan. dapat ya Iya kan. Katanya benar juga ini ya kan. Nah, saya bisa lakukan itu. Oke, baik. Saya ke Prof Karim Suryadi. Prof, dari aspek komunikasi ini, Prof, ya. Ini Kang Deddy Mulyadi ini bekerjakah atau mencari popularitas kah gitu? Atau apa mungkin dari aspek komunikasi? Silakan, Prof. Ya menurut saya jelas bekerja ya. Pandangan positif saya begini, saya suka karena itu menunjukkan dia memikirkan rakyat Jawa Barat tanpa henti. Bahkan sebelum dia menjadi gubernur kan sudah bertindak seperti gubernur. Dia sendiri yang ngaku seperti itu. Misalnya tampil di panggung Vina Cirebon, kemudian dia hadir di panggung-panggung wayang, kemudian masyarakat religius dia tampil dengan ajengan, ulama, di samping mengolah YouTube. Nah, tetapi ada catatan saya begini, ada gejala umum yang diidap oleh pejabat publik, bukan hanya Kang KDM akhir-akhir ini. Gejala umum itu adalah kesalahan logika yang disebut dengan argumentum ad opentium. Kesalahan logika yang melekatkan kebenaran kepada mereka yang punya kekayaan atau punya status sosial. Jadi anggapan bahwa apa yang dikatakannya benar karena ia kaya atau karena ia berkuasa. Maksud saya, dengan 16 kewenangan wajib yang dipegang oleh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, seakan-akan mereka itu ahli dalam bidang itu. Mulai dari perencanaan sampai pengendalian pembangunan, sampai urusan-urusan wajib yang diharuskan, diamanatkan menurut peraturan perundang-undangan. Mereka tahu urusan wajib itu harus. Mereka mengerti juga wajib, tapi ahli belum tentu gitu. Maksud saya, dengan komunikasi yang bersanding dengan konten, kadang maaf, ada gagasan mentah yang terlontar ke publik yang belum diolah. Padahal mestinya publik hanya menyantap makanan gitu ya. Gagasan yang sudah matang dilihat dari berbagai sisi. Contoh, soal misalnya apa benar dia menjadi ahli destinasi dan apa perjalanan wisata gitu. Hanya karena ada kecelakaan lantas dilarang semua. Atau diperdengarkanlah seorang ibu yang keberatan dengan biaya 6 juta. Jangan lupa setiap keputusan wisata itu tidak pernah diambil sendirian. Baik oleh kepala sekolah, oleh guru. Tapi itu melibatkan komite sekolah yang isinya adalah perwakilan orang tua murid. Satu itu. Yang kedua, misalnya gagasan tentang larangan murid menggunakan sepeda motor. Dia wawancara dengan anak SMP. Apa emang gubernur mengurusi SMP? Apa gubernur mengurusi satu kabupaten? Kan sudah ada jelas. Setiap urusan yang dampaknya lintas kabupaten, potensinya lintas kabupaten, atau lebih efisien diurus oleh provinsi gitu. Jadi maksud saya, saya pikir, saya katakan begini, dia berkonten, ya, dia populer, ya, tapi menurut saya, popularitas itu muncul dari kerjanya memikirkan masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat khususnya, tetapi catatan saya, komunikasi yang langsung gitu ya, berkonten ria seperti itu, efeknya adalah ada gagasan, ada pandangan yang baru mempertimbangkan satu sisi, satu pihak, itu sudah menjadi konsumsi publik. Dan itu yang memantik kegaduhan sebenarnya. Kegaduhan. Jadi ada kegaduhan, ada kerisauan, ada kecemasan. Kenapa? Karena memang sebagai sebuah produk yang diedit, yang dibatasi oleh waktu, itu tidak utuh dan tidak tuntas. Jadi tapi overall menurut saya ini tidak jadi masalah gitu ya. Lebih banyak manfaatnya, cuman ada apa ya? Ada yang menjadi tantangannya seperti itu. Baik, Prof. Kalau misalnya konten itu sengaja dilakukan oleh KDM, tujuannya adalah ini. Saya ini punya sebuah kebijakan nih, masih digodok memang gitu. Nah, sengaja saya ini lontarkan, saya bikin semacam konten lah begitu ke publik. Tujuannya adalah juga untuk test the water atau check the water. Atau ingin mendapatkan feedback begitu loh sebelum program ini dijalankan atau dirilis ke publik begitu, Prof. Ya sebenarnya bukan hanya KDM yang menggunakan media sosial sebagai alat bandwagon untuk kebijakannya ya. Sudah banyak di negara lain seperti itu. Tetapi
berkali-kali saya katakan, karena kan bermedsos ini dilakukan KDM sudah sejak lama ya, sudah sangat sejak lama. Bahkan saya katakan bukan hanya medsos, tampil di panggung wayang dengan ulama, udah biasa. Tetapi saya katakan sekarang ini kontestasi sudah berakhir. Beliau ini sudah menjadi gubernur definitif. Bahwa kemudian ada agenda 2029 untuk apa saya tidak tahu. Saya tidak pernah mendengar, dia tidak pernah mendengar hanya satu periode atau tidak pernah mendengar dia akan maju lagi. Tetapi kita percaya ada asumsi umum dalam politik. Asumsi umum dalam politik adalah terpilih lagi, tidak ada benci dan dendam kalau gagal. Jadi artinya kalaupun dia merencanakan untuk periode selanjutnya tidak jadi dosa gitu ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah karena sekarang sudah menjadi gubernur definitif, maka konten-konten yang berbobot pencitraan, panjat sosial, cari panggung sudahlah dihentikan saja. Saya lebih suka kalau sekarang kontennya itu gitu ya, mengeksplor reputasi gitu ya, reputasi gitu ya. Harusnya reputasinya. Jadi topiknya fokus ke reputasi saja gitu ya, reputasi kerja apa yang sudah dihasilkan dikerjakan silahkan. Misalnya ada produk ekonomi baru silahkan gitu ya, ada destinasi baru hasil misalnya BUMD silahkan. Tapi bukan hal-hal yang masih agak mentah gitu ya. Hanya mewawancara satu orang lantas dijadikan konten, itu tidak utuh gitu ya. Oke. Iya, Prof. Oke, kalau kita tangkap sih memang harusnya lebih ke arah kebijakan dan harusnya juga dipostingnya di akun-akun resmi pemerintah begitu Kebijakan ya. jalan, Put. Saya yakin kebijakan Reputasinya jalan. yang Tapi diangkat, untuk reputasinya berkonten yang ini Mungkin diangkat. tabungan popularitas juga kalau bisa harus jalan juga. Jadi nggak bisa Bang Nova dipisahkan. ketawa Ya. aja, Bang Nova. Jadi agak sulit dipisahkan mana konten mana bekerja karena memang semuanya diposting di akun pribadi Ya, begitu ya. oke. Mungkin curhatan-curhatan juga ya tadi masukannya tidak semuanya mungkin Oke. terfilter begitu. Nanti kita bahas selengkapnya ya. Baik, Apakah ditahan dulu Prof. Bang juga, Hendarson juga kayak udah mau ngomentarin Prof Karim Suryadi nih ya. Usai jeda, kami akan kembali saat lagi. Oke, saya mau kembali ke Bang Hendarsam. Mungkin yang mau menjawab Prof Karim, sekaligus juga saya mau nanya, ini gebrakan ada lanjutannya nggak sih dari KDF? Itu juga jadi pertanyaan publik. Jangan cuma gebrak konten selesai, nggak ada lanjutannya. Popularitas naik gitu. Oh, iya. Engagement naik gitu kan. Jadi kan kita harus tahu juga bahwa tugas dari presiden contohnya ya, tugas presiden dan tugas dari seorang gubernur. Presiden itu tugasnya kan lebih yang sifatnya makro ya. Oke. Dan oleh karena itu ketika presiden melakukan hal yang sifatnya mikro, yang kecil-kecil, Jadi ya itu bantulah segala ini. macam, ya itu tentunya boleh, tapi dia lebih sifatnya kan makro. Tapi memang kalau tugas dari seorang kepala daerah, ini sifatnya mikro, dia hal-hal yang kecil ini yang di isu-isu yang ada terjadi tentang masalah banjir, tentang masalah keresahan tentang anak-anak wisuda, ya segala. Memang itu. Menurut Anda Bang Hendarsam masih inline dengan kebijakan pusat? Maksudnya yang kebijakan ya, makronya presiden? harusnya inline. Inline? Harusnya inline. Kan ada Mendagri juga yang mengontrol tentang masalah itu. Jadi harusnya inline. Jadi kan belum lagi kan kita ada otonomi daerah juga yang mengatur bahwa tiap daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan demografinya, sesuai dengan kebutuhan dari daerah-daerah tersebut. Sehingga oleh karena itu apa yang dilakukan beliau itu memang fitrah dari seorang gubernur itu untuk melakukan hal tersebut. Ini kan kalau kita dengan gubernur sebelumnya lebih yang sifatnya mungkin makro kan gitu kan, gubernur-gubernur lain jadi udah kayak ya kita harus begini, tapi nggak salah implementasinya belum tentu juga. Nah, tapi nggak salah dong gubernur sebelumnya enggak, kan? ini masalah style aja. Ini masalah style. Ini masalah style saya. aja. Sebelum ke Bang Nova, saya juga udah gatal juga ke Bang Nova. Tapi saya ingin juga meminta tanggapan Bang Hendarsam tipis saja Bang. Soal tadi sudahlah, ini disudahi lah. Anda sudah menjadi gubernur, Anda sudah ada uang negara di sini yang bisa Anda implementasikan untuk berbuat nyata. Nah kan begitu tuh ibaratnya Bang Hendarsam. Nah ini akan sejalan nggak dengan kiprah konten dengan kinerja nyata gitu loh ibaratnya. Yang perlu itu sebenarnya bukan itu. Yang perlu itu ya kan ide gagasan dan program dia ini yang sudah disampaikan dia lihat YouTube ini kita kawal. Itu sih sebenarnya yang lebih penting kan. Iya, apakah setuju ini sih saya itu. Iya, apakah ini cuman
ada di YouTube ini aja cuma kemudian gimmick doang nih, gitu iya, misalnya. apakah sekedar itu Konten ada doang, di konten aja? Nah, yang harus dikawal itu setelah itu apakah ini berjalan atau tidak? Itu. Sama sih juga menurut saya publik penting. mempertanyakan kok kayak misalnya siswa nakal masukin ke barak tanpa konsultasi ke KPAI misalnya. Atau mungkin hibis dianggap merusak alam jadi penyebab banjir. Kan kayaknya nggak cuma satu gitu. Banyak juga yang mempertanyakan begitu. Oke. Kok tidak berkonsultasi ke pihak yang mungkin lebih paham atau Saya terkait? jawab ya. Oke. Untuk masalah hibis. Untuk masalah hibis, beliau ini kan bukan menjadi kepala daerah ini kan bukan saat ini saja. Jadi kalau tidak, beliau itu 1 periode anggota DPRD, Oke. ya, 2 periode Kepala daerah kedua. satu periode wakil bupati. Bupati. 2 periode Bupati. dia sebagai bupati. Arti 20 tahun dia udah mapping ini. Oke. Dia udah mapping semua ini. Jadi bukan hanya masalah di Purwakarta saja, tapi di secara keseluruhan Jawa Barat dia udah tahu persis. Jadi ini memang ya kayak Pak Prabowo aja, ini semua udah ada semua mappingnya. oke. Jadi ketika hibis itu memang dia nggak pantau selama ini. Oke. Dia pantau juga KPAI misalnya dia nggak berkonsultasi misalnya. terkait ke masalah Yang anak masuk barak. masuk barak. Saya rasa ini kan kalau kita bicara, saya bukan saya dukung atau nggak dukung Iya. ya. Ini beresonansi saya rasa dengan apa yang ada di hati nurani kita sama-sama. Bahwa contoh, bagaimana nih anak-anak nakal ini ya kan untuk supaya dididik mama gitu kan itu kan based on teori Iya, juga. tapi jadinya konten dulu nih baru konsultasi. Enggak, saya kan gini masalahnya. Ini kan tergantung kita cara pendekatannya juga. Baik. Ini pendekatan formal atau pendekatan material. Kalau pendekatan formal, ya kan harus ada kajian dulu ini segala macam, ngumpulin orang, ini segala macam. Itu bisa 4 bulan setelah 5 bulan setelah itu. Oke. Nah ini yang dia dobrak, tapi sorry. Yang penting GCG-nya jalan. Ya, yang penting artinya ya kan semua proses-proses administrasi negara itu memang benar-benar dijalankan. Baik. Bukan berarti apa yang dia disampaikan ini dia asal nyeblak aja. Oke. Ya tentunya sudah ada kajian juga sebelumnya. Oke, baik. Seperti itu. Oke, Prof, agak gatel pasti kan pengen ngomongnya Prof. Ya. Tapi Prof, sedikit Prof, untuk menambah data Prof Karim Suryadi, saya ke Bang Nova. Bang Nova, saya tadi melihat ada salah satu slide, tadi produser mungkin juga bisa menampilkan lagi nih. Dampak negatif, dampak positif dari gebrakan Deddy Mulyadi gitu. Mana yang lebih banyak dari konten-konten beliau ini? Karena kita ngomongin konten, sebenarnya yang tentu saja yang paling banyak tentu yang positif tuh. Yang paling banyak Oh, positif. tetap positif? Tetap positif lebih banyak. Coba kita lihat ya datanya sambil... Berapa persen itu? Bang. Lebih dari 60% ya, 65%. Nah, yang ini nih maksud saya nih. Ya. Ini nih, narasi 65% positif, narasi negatif. Positif itu karena memang yang disampaikan oleh Pak Deddy kebanyakan adalah keresahan yang dialami oleh masyarakat kecil. Wisuda itu masalah tuh buat Masalah ibu-ibu. saya juga buat saya. Masalah buat saya sebagai orang tua. Anak-anak saya 3. Iya. Kenakalan remaja itu juga Dari masalah. satu istri. Ya. Bisa aja. Lanjut Bang Nova. lanjut. Kenakalan remaja juga permasalahan tuh. Tetapi saya kira dari sekian banyak dukungan pada Mas Kang Deddy, kritik-kritik kepada Kang Deddy juga tidak berarti tidak tajam, sangat tajam. Misalnya tentang vasektomi. Ini baru kajian atau bagaimana? Karena itu ada concern dan sebagainya. Kondisi setiap orang berbeda-beda kayak gitu. Tentang vasektomi salah satunya ya. Lalu juga tentang pendekatan KDM pada masyarakat miskin yang dinilai Apa terlalu? kayaknya kok tidak ada koordinasi gitu. Kurang koordinasi. Terus kalau kemarin bahasa-bahasa yang dipakai adalah bahasa kalau orang miskin jangan sombong dan itu komunikasi ya. Narasi yang apa ya? Narasi- Pemilihan diksi ya? Ya, diksi. Pemilihan diksinya itu seolah merendahkan Ya, kayak gitu. betul. Ya itu tajam kalau Karena menurut sebelumnya saya. kan ditanya, Anda miskin apa kaya? Dia mengakui dia miskin ya. Mungkin Tapi menggunakan pernyataan dari si pakai anak kata itu miskin kali. atau kaya? Betul, iya. Orang Indonesia kan perasa banget ya gitu. Iya. Lalu juga yang banyak diperbincangkan kemarin itu sebenarnya tentang komisaris BJB. Komisaris BJB itu ada salah satu nama yang kalau di media sosial itu memang selalu bermasalah. Banyak sekali dipertanyakan kayak gitu. Siapa itu? Ya kan ada ini ya Pak Helmi. Kalau Pak Helmi nggak masalah. Oke. Oh. Pak Mardigu Bos maksudnya. Mardigu ya. Oh. Bos Mardigu. Dinilai kayak gini.
Kenapa itu jadi bermasalah? Karena ini kayaknya kok tidak ada komunikasi dengan yang lainnya. Kayak gitu. Ini kayak bagaimana dengan Banten? Apa suaranya kayak gimana terhadap itu? Kayak gitu. Jadi seringkali kritik-kritik kepada Pak Deddy adalah pertama, Pak Deddy ini gubernur, bukan YouTuber. Nah, itu dia. Yang kedua, kalau bisa dipakai lebih baik untuk posisi sebagai gubernur itu memang baik, tapi posisi sebagai YouTubernya yang engagement terus tentang Kayaknya masih terus itu terus-terusan di-maintain ya? iya terus-terusan di maintain, betul. Bahkan sampai ada yang curiga ini jangan-jangan pakai Thailand untuk itu kan. Nah, itu yang Ada yang curiga, ini jangan-jangan untuk popularitas menuju. Iya, ya, terserah lah kalau itu. Ke Prof Harim nih kalau gitu deh. Prof, gimana Prof menanggapi komentar dari Bang Hendar Sam nih? Dan masih banyak kok yang responnya positif nih terhadap KDM berdasarkan pantauan drone emprit ya. Oh iya, saya bilang positif negatif pastilah, mana yang lebih besar ya silakan saja. Tetapi kan apa yang saya katakan in line with ya, baik dengan Don Emprit maupun Bang Hendarsa. Tadi saya bilang kalau mau tetap YouTube ya silakan saja, tapi coba fokusnya bukan pada ngejar konten, ngejar rating, engagement semata, Kinerja. tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur, reputasi sebagai gubernur. Jadi apa yang sudah dikerjakan hasilnya gitu ya. Sebab pemerintahan kan bukan sekedar mengekspos apa yang menjadi masalah sehingga mesin kecemasan itu terus bekerja, pabrik ketakutan tidak ada akhir, bukan itu. Tapi bagaimana masalah didefinisikan, menyampaikan preferensi pengambilan kebijakan yang tepat, lalu bagaimana menggerakkan orang untuk sama-sama mengatasi itu. Dari sisi tindakan verbal sudah cukup lah menurut saya. Yang kedua, baiklah kita sepakat ini soal cara ya, dan saya setuju gitu ya. Ketimbang menjadi kepala daerah yang seperti Kondornes, dia menjadi bupati, wali kota, gubernur yang hanya diem gitu ya, menikmati masa pensiun di jabatannya. Saya lebih suka yang bekerja seperti ini. Itu poinnya. Tidak Kondornes tapi bekerja. Tetapi apapun itu terkait dengan cara, ujung-ujungnya akan dinilai dari tujuannya. Apabila masyarakat Jawa Barat merasakan keadilan meningkat, keadilan yang dirasakan lebih baik, itu artinya aspek pelayanan pemerintah membaik. Apabila masyarakat merasakan bahwa ruang partisipasi, pemberdayaan diri, perbaikan hidup membaik, berarti ruang pemberdayaan, pelayanan, pembangunan, kesejahteraan itu naik. Dan apabila masyarakat merasakan bahwa hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti ruang pembangunan ada. Sebenarnya itulah sebab dalam politik kan dibahas, kita jangan pernah hanya memikirkan cara memerintah, tapi melepaskannya dari tujuan gitu ya. Jadi menurut saya biarkan saja ini bekerja dulu, toh masih beberapa bulan. Hanya kita ikut memberikan masukan itu ya agar kegaduhannya tidak terlalu menyita psikologi politik yang terlalu luas gitu ya. Misalnya saya membaca janji-janji dia dan saya catat janji-janji dia. Misalnya dia akan tata rumah-rumah agar misalnya tidak menjadikan sungai itu alat membuang sampah. Sampai sekarang belum kedengaran. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya. Sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Pertanyaan saya, teori mana yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilakukan pada usia remaja? Nggak ada. Pendidikan karakter itu pada anak usia dini, paling-paling SD gitu ya. Kalau sudah remaja begitu ya kenakalan remaja, bukan pendidikan karakter istilahnya. Maaf kalau saya sebagai pendidik tidak menemukan teori baru soal karakter. Pendidikan karakter itu anak usia dini gitu ya. Nah itu saya katakan tadi, kewenangan dipegang, kewenangan wajib. Tapi tidak mungkin keahlian itu serta-merta mencelok di kepala, nggak mungkin. Jadi tolonglah libatkanlah yang ahlinya. Tidak hanya karena gubernur jadi ahli otomotif, jadi ahli industri kreatif, jadi ahli sekolah rakyat, jadi ahli gitu ya. Jadi saya katakan, tahu urusan wajib harus mengerti urusan wajib. Wajib tahu, wajib mengerti, tapi dia menjadi ahli sesuatu belum tentu gitu ya. Jadi tolonglah gagasan-gagasan yang masih menjadi wacana, masih mentah, tidak perlu dideliver ke publik secara langsung, sebab itu kan jadi kontraproduktif.
Kalau sekedar misalnya membangun kesadaran bahwa ada masalah sudah cukup gitu ya. Jadi pabrik kecemasan kita ini sudah tanpa batas menurut saya. Jadi sekarang itu justru Baik, Prof. bagaimana sedikit-sedikit sajalah bagaimana misalnya janji beliau untuk menyelesaikan Oke. masalah dasar Jawa Barat selama 2 tahun. Nah itu yang ditunggu sebenarnya. Masalah Jawa Barat banyak kan, pengangguran, kemudian masalah kemacetan, banjir gitu ya. Kota Bandung saja banyak, Bekasi banyak. Belum lagi masalah selatan, utara yang kesenjangannya lebar banyak gitu ya. Jadi Oke. jangan terlalu yang kecil-kecil, yang sensitif sebab ya pasti kita tahu ya medsos ini kan punya echo chamber. Jadi ya itu harus dipelihara kan sama seperti kita memelihara Prof. Kita tangkap kekuatan poinnya, gaib Prof. yang harus pakai sesajen. Netizen juga butuh sesajen dan sesajennya adalah hal-hal yang kontroversial. Baik, saya tangkap maksudnya Prof. Karim ini, Bang Hendar Sam, Bang Nova adalah janganlah bermain dengan editan yang durasinya 1 jam misalnya begitu. Tapi Ya. realkan saja, nggak usah diedit-edit yang durasinya 5 tahun kan gitu kan Iya, iya. maksudnya, ya kan? Live aja live tiap Nah hari. itu dia, oke. Dan kalau bicara soal tadi ahli-ahli ya Prof ya, padahal nggak cuma KDM loh, kita nih semua ahli kubur. Ya kan? Terima kasih Prof. Karim Suryadi atas waktunya pagi ini. Ya, Bang Hendar Sam. Bang Nova, Bang Hendar Sam. Terima Terima kasih, kasih. Terima semuanya kasih. sehat selalu. Saya yakin tuh mahasiswa lagi nyatet tuh. Sepanjang Prof. Karim ngomong nyatet. Nyatet gitu ya. Terima kasih juga mata kuliah kan? Terima kasih juga buat mahasiswanya.